Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih di Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, market cukup hijau ya. Dalam 24 jam terakhir, dia rilis sebesar 2,92%, total market cap di 3,5 triliun US dollars. Untuk BTC sendiri dia bisa dibilang masih mencoba ternyata ya, mencoba untuk untuk mencari momentum supaya bisa mungkin lanjut lagi ke angka 99.071. Nah, ini diperlihatkan dengan cara dia mencoba untuk daily close di atas dari 97.500-an, which is itu adalah possible structure yang kita bahas kemarin ya. Kita bahas kan kalau sampai kemarin corrective movement ke EMA20, berarti ini jelas menjadi suatu lower high, pecah struktur dan seterusnya. Nah, tetapi kemarin sepertinya dia berusaha untuk minimal jadi sideways dulu di sini ya, sideways dulu di sini, dan maybe saat sudah ketemu powernya, sudah ketemu momentumnya bisa lanjut lagi hingga retest ke angka 99.071 USD ya. Kita lihat apakah Bitcoin masih cukup nggak tenaganya untuk mencoba kembali ke angka 99.071 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini weekly close ya, weekly close-nya gila, kembali lagi masih dalam keadaan overbought ya. Wow, kemarin seperti sudah mau terjadi corrective movement yang signifikan, tetapi ternyata hanya jadi weak dan kembali weekly close-nya itu di atas dan cukup signifikan lagi di atas dari upper band ya. Ya, kita lihat nih, apakah kita perlu corrective movement atau enggak by the structure lagi-lagi ya. Kalau sampai ternyata enggak kuat ya, mulai membuat suatu lower high atau jangan-jangan malah dia mencoba nih ke atas ke 99.071, ternyata jadi double top. We'll see. Apakah MA20 bisa nyelamatin atau enggak begitu. Karena kadang-kadang double top tuh bisa, atau potensi double top tuh bisa gagal kalau misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan double top bisa kayak gini nih. Nah, kesini lagi balik ke daerah sekitar 91.000. Kalau jebol baru jadi double top kan. Nah, tapi kalau ada EMA20 yang dekat, biasanya bisa terselamatkan. Ya nggak selalu. Ada juga yang skenario begini, ternyata EMA20 jebol. Nah, terus jadi double top. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi nggak jarang juga EMA20 ini bisa membantu satu aset apapun yang tadinya ada potensi double top malah jadi mantul dan lanjut membuat high lagi begitu. Jadi menurut gue tetap yang menjadi kunci utamanya adalah MA20, apakah dia bisa mantulin Bitcoin atau enggak begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar ini kondisinya mulai menguat untuk hari ini ya. Kita lihat apakah dia bisa reclaim lagi MA20 atau tidak. Tapi kalau kita sekilas lihat ya, struktur sih udah mulai pecah ya dari tanggal 27 November kemarin. Nah, kalau sampai dia bisa reclaim ya, nah itu ada potensi mungkin ya mencoba lagi lah untuk bisa ya, jadi gini ya, kan kita sudah sering bilang pecah struktur itu kita nggak pernah tahu bisa sampai sedalam apa begitu ya. Kita nggak tahu bisa sampai sedalam apa dan bisa selama apa gitu. Nah, itu ditentukan lagi dengan movement selanjutnya. Nah, kalau sampai nih, contoh aja gini, kalau sampai BTC atau indeks dolar mulai ke reject oleh 106,375 aja. Nah, ini bisa potensi menjadi suatu apa? Lower high lagi. Nah, lower high lagi akan bisa mengundang lower low. Begitu ya. Next, kita masuk ke Bitcoin Dominance. Dan untuk Bitcoin Dominance kita bisa di sini BTC akhirnya daily close di bawah lagi dari MA200. Terakhir kali terjadi itu di 2024 Januari seingat gue ya. Coba kita cek. Yes, di Januari ini sini ya. Nah, gimana nih Bang? Udah tembus Bang. Tembus, apakah ini adalah altcoin season? Well, at least untuk mini bisa. Ya, itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, selain dari itu ini kan udah tembus nih Bang. Berarti boleh nggak Bang? Kita misalkan porto mulai 6535. Boleh ya, boleh dipertimbangkan begitu. Dan selain itu juga sebenarnya ada satu hal juga yang bikin gue kemarin sempat kepikiran ya. Apakah ini adalah front running dari market? Karena kalau kita lihat balance sheet kan masih terus turun sebenarnya ya, masih terus turun. Nah, tetapi mungkin market ingin mencoba mendahului balance sheet ya dengan cara yang mereka duluan nyemplung di altcoins.
Begitu, karena mereka mungkin percaya bahwa Trump akan bisa membuat market lebih bullish lagi dan membuat liquidity semakin banyak. Nah, itu mungkin satu hal yang gue pikirkan yang cukup berbeda dibandingkan dengan cycle kemarin. Karena cycle kemarin, ya zaman di sini 2021, ini zaman Biden. Biden dan ya kita tahu lah ya si Biden itu ya kayak udah semi nggak ada di situ lah gitu ya, otaknya udah kayak sedikit hilang berapa persen tuh ya. Ya jadi mungkin orang nggak terlalu berharap aneh-aneh, nggak terlalu banyak front running market begitu. Nah tapi di sini ya kita tahu Trump itu kan katanya akan di sworn in tuh Januari kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya, coba boleh cek lagi lah ya di Januari. Nah jadi mungkin banyak orang yang berspekulasi bahwa ini kita kuartal 1 akan langsung gaspol nih jangan-jangan. Nah jadi ya itu juga mungkin salah satu hal yang kita boleh pertimbangkan juga. Jadi kalau sampai lo mau coba meningkatkan posisi alts lo boleh-boleh aja ya. Tapi apapun itu kita masih tetap harus tahu juga bahwa resikonya kita front running itu bisa juga dihajar market begitu. Karena kalau kita mau ngomong ya ini juga mungkin market mencoba front running nih ya di Januari begitu. Tapi akhirnya bisa tetap ya akhirnya kalah lagi kan. Nah, jadi kalau lo mau front running boleh. Mau kesannya ikutan front running boleh, tapi harus siap juga dengan resikonya. Begitu. Lagi-lagi, investing tuh sebenarnya adalah masalah lu siap nggak dengan resikonya. Begitu. Ya banyak orang yang nggak siap dengan resikonya, tapi pura-pura siap. Waktu udah kena, aduh bang, ini gue sebenarnya duit buat beli kambing, buat beli apalah, susah kalau kayak gitu ya, nggak bisa. Ya jadi lu sendiri yang tahu, apakah lu over leverage atau enggak, apakah lu ini pakai duit apa sebenarnya, pakai duit panas atau dingin, begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat dulu ini news datang dari South Korea ya. Di mana South Korea pun sepertinya ya mencoba untuk terlihat pro crypto juga ya, di mana mereka kan sebelumnya udah ada plan untuk taxing crypto ya. Nah, tiba-tiba sekarang pemerintahan South Korea ya dari Democratic Party mereka menyatakan bahwa mereka ya agree untuk mendelay crypto tax selama 2 tahun. Nah menurut gua apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang ya yang tadinya udah malas lah di Korea bakal di tax nih bentar lagi atau ada tambahan tax gitu ya. Nah mereka jadi nunda. Oke lah nggak usah, kita nggak harus pergi dulu atau nggak harus gimana lah begitu ya. Nah ini membuat mereka terlihat lebih pro kripto. Jadi kita bisa lihat ya negara nih sekarang semua sedang berlomba-lomba untuk terlihat pro kripto. Begitu, which is a good thing ya. It is a good thing ya, karena lu bisa lihat Trump arguably yang membuat dia bisa sangat populer adalah karena dia sangat pro crypto. Ini mungkin sedang di-emulate oleh berbagai macam negara-negara dan berbagai macam politician di dunia. Begitu ya. Oke, selanjutnya economic calendar. Untuk hari ini jangan lupa kita udah mulai langsung ya dari Senin sampai Jumat dihajar terus data penting. Untuk hari Senin akan ada S&P Global US Manufacturing PMI, lalu juga ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices. Jadi siap-siap ada 3 data penting mulai dari jam 9.45 sampai jam 10. Ya, jadi buat lo yang pegang posisi futures, dekat-dekat jam segitu pertimbangkan untuk tutup posisi, apalagi buat lo yang konservatif. Buat lo yang agresif minimal pasang SL. Ya. Oke, itu kurang lebih untuk reminder economic calendar kita hari ini. Selanjutnya kita balik lagi ke chart ya. Untuk BTC ya gue tetap ingatkan apapun itu lu mungkin merasa bahwa wah sekarang Bitcoin dominance lagi turun terus, wah BTC gini-gini nih. Hati-hati ya, satu hal yang gue gak akan pernah lupa adalah jelek-jeleknya lu sangkut di BTC ya sampai pindah ke cycle selanjutnya itu dia akan cenderung outperform berbagai macam alts yang sangat hype di cycle sebelumnya begitu. Nah itu yang harus lu pertimbangkan begitu, dan maka dari itu kenapa gue selalu membuat BTC ini menjadi menjadi fondasi gue gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke buy limitnya. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Lagi-lagi belum ada setup futures. Seperti yang sudah sering kita bilang, kalau nggak ada setup ya jangan dipaksa ya. Langsung loncat ke spot. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di EMA20 di angka 94.200-an. Lalu yang selanjutnya di 89.800-an dan yang ketiga di 87.200-an ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Selanjutnya untuk di Ethereum kita bisa di sini lagi-lagi juga mirip kayak BTC ya, belum ada setup karena baru saja terbentuk higher high ya. Higher high dan belum ada retest. Jadi ya maka dari itu kita langsung loncat aja ke spot. Untuk posisi spotnya di angka 3.624. Lalu yang kedua di 3.541 dan yang ketiga di angka 3.385. Itu untuk DCA ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ini. Tetapi sebelum kita tutup, gue akan ingatkan lagi bahwa nanti malam kita akan keluar 3 data penting ya, mulai dari jam 9.45 sampai jam 10. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam segitu, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility tidak bersahabat ya. Nah, selain itu juga gue akan ingatkan lagi untuk para newbies ya. Ada beberapa ya banyakin newbie sih ya, karena kalau yang udah lumayan lama biasanya portonya lebih berat di BTC. Nah buat kalian yang misalkan aduh bang gue sebenarnya pengen nih ngebalancein portofolio, misalkan aduh BTC gue terlalu timpang gitu misalkan, ya udah kalau sekarang sih berarti kan ya puji Tuhan lu kondisi alts lu lumayan naik, walaupun ya kalau lu dari April Maret sih ya naiknya cuma mencoba untuk ngejar ini ya, ngejar ke sangkut kemarin gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Pokoknya gini ya, saat ada kesempatannya nanti jangan ditunda-tunda lagi begitu ya. Karena at some point Bitcoin pasti akan corrective movement sampai ke support, walaupun udah lama sih kita nunggu ya. Terakhir kali dia kena support itu ya di sini nih ya, di November awal begitu ya. Dan wah gila sih kalau kita beli di kesempatan akhir-akhir sini nih ya. Ya 42%. Ya gila sih. Ya makanya lagi-lagi jadi at the end of the day yang menang tuh siapa yang akumulasi gitu ya. Nah maka dari itu buat lo yang udah punya plan bener nih, aduh bang gue kebanyakan alts nih, atau gue semua alts bang gak ada BTC nih, gue mau nambahin BTC pelan-pelan supaya punya fondasi begitu ya. Walaupun jadi lucu sebenarnya, rumahnya udah jadi baru fondasinya dipaksain bangun di bawah ya, namanya daripada rubuh ya, mendingan dipaksain gitu. Jadi ya buat lo yang pelan-pelan mau bentuk posisi BTC lo, ya udah nanti saat terjadi corrective movement dibeli begitu, karena udah terlalu banyak orang bilang lu bang gimana ya bang, kapan belinya ya bang ya, kapan belinya. Gue bilang ya saat terjadi koreksi ke support beli, tapi orang suka tebak-tebakan danya, wah enggak lah jangan nih kayaknya EMA 20 bakal tembus deh, oh ini juga gue nggak yakin deh, ini nggak usah nggak yakin begitu, ada support beli DCA gitu. That's the point of DCA, kita nggak tahu support mana yang akan nahan ya. Tapi dengan kita terus beli di support ya, ujung-ujungnya harga rata-rata kita turun
Nah, saat harga rata-rata kita turun, kita nggak perlu tebak-tebakan. Ini mau sampai ke titik mana, begitu. Karena penyakit yang paling sering terulang adalah penyakit gue pengen dapat paling bottom. Ya, kalau bisa bukan cuma bottom daily close, tapi wick. Ya, jadi orang tuh pengen kalau beli BTC itu di sini nih, ya, di wick paling rendah. Gue ada news buat lo, it's not possible, begitu. Gue pribadi aja nggak dapet gitu loh. Ya, di pucuk banget nih. Kalau kita ngomong pucuk banget kan di angka 49.577. Bang, lu dapet di situ nggak? Nggak. Gue dapet dari 50.750, itu paling rendah. Ya kenapa? Ya karena ini support, begitu. Ya, jadi hindarilah cara berpikir yang kayak, wah, gue pengen dapet pucuk paling pucuk, ya. Sorry, gue mau dapet bottom paling bottom sampai wick terendah, dan pengen dapet TP pucuk paling ekstrim pucuk. Kalau nggak dapet paling pucuk, gue mau tantrum gitu. Karena kemarin ada tuh yang tantrum, wah, mana nih, ya, gue jadi rugi nih, gue TP-nya jadi jadi nggak maksimal. Gue lihat, kondisinya itu tuh dalam kondisi profit berapa ratus persen gitu, dalam kondisi alts yang itu atau memes yang itulah. Seingat gue memes yang itu. Ya tapi orang kayak gitu. Banyak orang tuh berpikir market itu adalah kayak satu tempat buat menggandakan duit dia gitu. Padahal enggak, ya bukan seperti itu. Ya, kalau lu punya mindset seperti itu, nggak ada bedanya sama lu kayak percaya yang orang zaman dulu itu loh, yang katanya bisa menggandakan uang, dimasukin ke sarungnya gitu, didudukin, orangnya gendut, rada kayak India gitu mukanya ya. Wah, dimasukin ke sarungnya, udah gitu jebret, jadi keluar banyak duit. Nah, sama aja kayak gitu. Ya, kalau lu berpikir market adalah tempat penggandaan uang. Jadi hati-hati ya. Kayaknya gue ngomong berjuta kali mungkin ya, bahwa mindset itu lebih penting dibandingin TA sama fundamental. Ya, jadi kalau mau dikasih skala prioritas, mindset dulu, mindset benar, TA dan fundamental ngikut pelan-pelan. Ya gitu. Ya karena banyak orang yang wah pinter TA, pinter fundamental, tapi mindset salah, ya ujung-ujungnya hancur lagi. Gitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir adalah tabur tuai. Ya, salam tabur tuai. Dimana apapun yang kita tuai itu adalah yang kita tabur. Begitu. Kalau kita banyak menabur hal buruk, jangan kaget saat kita menuai hal buruk juga. Maka dari itu taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.